Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada. Kembali Karimun TV hadir dengan satu program dialog bersama Klinik Fajar Terapi, yaitu dialog alternatif bersama Klinik Fajar Terapi yang akan membahas mengenai pengobatan secara alami dan tradisional yang telah dikemas secara modern. Seperti biasa juga, kita akan menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu kita pada malam hari ini yang sudah berpengalaman terhadap pengobatan dengan tradisional ini. Nah, beliau sudah cukup dikenal oleh warga masyarakat Karimun dan juga telah berhasil mengobati bagi pasien-pasien beliau yang membutuhkan bantuan ini ataupun pengobatan di Klinik Fajar Terapi. Langsung saja kita langsung menyapa narasumber kita, yaitu seorang terapis yang luar biasa sekali ya. Bapak Tengku Munawar. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita, Pak. Iya. Ketemu lagi. Nah, masih dengan pengobatan secara alami ya Pak ya, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah beberapa kali bertemu ini Pak, dan sudah menginformasikan mengenai pengobatan secara alternatif di Klinik Fajar Terapi kepada pemirsa Karimun TV. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk pemirsa dan juga bisa menjadi referensi ataupun pilihan untuk pengobatan yang sedang dibutuhkan oleh warga masyarakat Karimun dan juga pemirsa Karimun TV dimanapun berada. Malam hari ini kita akan membahas sebuah kondisi ya, mungkin ya boleh dikatakan kondisi tubuh yang memang lebih spesifik ini Pak. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai lepas tulang ya Pak ya. Nah, lepas tulang yang memang kondisi untuk mengobatinya itu ternyata dengan menggunakan teknologi ataupun cara param ya Pak ya. Param yang Bapak sudah pernah kita lihat videonya juga kemarin. Nah, untuk lepas tulang malam ini kita lebih spesifik sepertinya Pak, yaitu lepas tulang pinggul. Nah, ini kalau kedengarannya saya agak ngilu saya nih Pak. Aduh, saya bisa membayangkan bagaimana susahnya ya buat penderita ataupun yang mengalami kondisi seperti ini. Nah, tentunya pengobatannya juga lebih susah ya mungkin dibandingkan yang lain. Nah, apakah memang tulang pinggul ini adalah kondisi lepas tulang yang paling susah yang pernah Bapak tangani atau mungkin ada di bagian lain ini Pak? Memang tulang pinggul paling susah. Paling susah ya? Paling susah. Kenapa? Ini karena memang posisinya atau ada terlalu banyak kaitannya dengan organ-organ yang lain atau bagaimana Pak? Nah, posisinya setelah itu di sini kan tumpukan daging ya. Jadi untuk memegang tulang itu dibetulkan itu agak susah. Ya, untuk ketemu dengan tulangnya langsung ya Pak ya. Nah, setelah itu kalau posisi di situ kita pegang kan harus pegang di ujung kaki ya. Sementara batas tangan kita kan nggak sampai. Iya. Kita angkat di sini, kita angkat di sini. Apalagi kalau yang gemuk itu waktu kita angkat kaki itu paling susah. Paling susah. Jadi memang kondisi lepas tulang pinggul ini memang penanganan yang paling susah ya paling Pak rumit, ya. Selama yang pernah Bapak jalani. Iya. Nah, ini ada perbedaan dengan yang lain Pak. Selain memang karena posisi ataupun letak pinggul ini yang sangat strategis sebenarnya Pak ya di tengah-tengah, tetapi berpengaruh ini terhadap aktivitas ataupun gerakan dari seorang yang mengalami patah tulang lepas tulang pinggul. Nah, selain seperti tadi nih Pak, karena posisi ataupun karena tumpukan daging, mungkin faktor-faktor lain yang menyebabkan ini menurut Bapak semakin sulit, terutama dalam penyembuhan, atau memang karena di sini tumpuan untuk bergerak atau bagaimana Pak? Tumpukan untuk bergerak juga iya, habis itu kan pasien itu kan malu. Nah, itu kan ini dia nih. Nggak bisa malu ya Pak ya. Nggak bisa sembarangan betul, itu. Betul. Apalagi ini posisinya mohon maaf agak sensitif ya Pak ya, kalau di pinggul ini. Apalagi kalau misalkan pasiennya wanita nih. Agak susah ini ya. Susah. Nah, betul. Jadi memang kondisi, posisi dan juga karena dia merupakan tumpuan juga ya Pak, jadi agak mempersulit pengobatan dari lepas tulang pinggul ini. Nah, lepas tulang pinggul Pak, mungkin Bapak bisa gambarkan sedikit kepada kita ini, kenapa kondisi lepas tulang pinggul ini bisa terjadi? Sementara kalau misalkan kita ketahui biasanya yang sering lepas itu di persendian-persendian di bagian atas atau mungkin di tangan atau di kaki. Ini kenapa bisa sampai lepas tulang pinggul Pak? Itu biasanya pengaruh benturan. Benturan yang keras itu bisa lepas. Misalnya gini, seorang bonceng di sepeda motor, kan di saat tunggakan ada polisi tidur gitu. Polisi tidur ya. Pas dia nih motornya kan lonjak. Nah, sepeda motornya lonjak, dia kan otomatis terjatuh.
Kalau terjatuh pas menyamping itu kan pinggulnya itu akan terhentak. Iya. Nah, di saat kehentak itu kan dia waktu jatuh kan dalam keadaan ngeri gitu jatuh, kan nggak memfokuskan ke sini, nggak kontrol, nggak kontrol, jadi lepas gitu. Itu bisa lepas, kontrol jatuh, tergentak, lepas. Ya, ketika lepas memang berarti kalau kita katakan lepasnya di sebelah kanan, itu memang tidak bisa di apa-apakan ya Pak ya, bagian kaki sebelah kanan. Kalau lepas engsel itu ya nggak bisa digerakkan lagi. Sudah tidak ada ininya lagi ya, sensornya tuh nggak bisa lagi ya Pak, bisa ya, lagi. berfungsi ya. Kalaupun dia nanti bisa bisa digerakkan, digerakkan tidak normal lagi. Tidak normal lagi. Kalau sebelum penanganan atau bagaimana nih Pak? Kalau penanganan yang salah atau sebelum penanganan. Oh begitu ya. Penanganan salah itu tidak masuk, itu bisa lumpuh total sebelah. Lumpuh total. Lumpuh. Minimal miring nih Pak. Minimal cacat. Minimal cacat. Pilihannya tidak ini ya, lumpuh total atau cacat ya. Atau cacat. Luar biasa. Itu memang ketika mengalami kondisi seperti itu memang dibutuhkan penanganan yang tepat dengan orang yang tepat juga nih Pak ya. Mungkin bisa secara medis atau datang langsung ke klinik Fajar Terapi ya, di di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Meral, Tanjung Balai Karimun. Akan bertemu dengan Bapak Tengku Munawar untuk pembahasan atau untuk penanganan mengenai lepas tulang pinggul yang kondisinya memang cukup ekstrim ini Pak ya. Kalau di medis itu di operasi. Iya, berarti kalau di medis penanganannya dengan operasi. Iya, dan operasi sendiri tentunya ada memakan waktu yang lama. Memakan waktu yang lama. Nah, kalau untuk Bapak sendiri nih Pak, penanganannya dengan kondisi yang susah nih di bagian pinggul ini tadi, berapa lama biasa waktu penyembuhannya Pak? Penyembuhan kalau yang seperti itu rata-rata itu 1 bulan. 1 bulan juga. 1 bulan dengan penanganan yang intens atau 2 kali sehari atau bagaimana? Tidak. Kalau penanganan itu yang pertama, 3 hari pertama itu tiap hari. Kalau tiap hari, kadang-kadang 2 hari itu udah masuk. Kadang-kadang 1 hari masuk. Kita masukkan. Karena apa? Tergantung lama dibawanya ke tempat kita. Kadang-kadang kan pas kena langsung diantar ke rumah. Itu kan belum membeku, darahnya belum membeku, jadi kita tarik, tekan, langsung masuk. Mudah ya? Mudah. Kadang-kadang ada udah seminggu karena takut sakit, takut masih bengkak kan? Sudah 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu ya, itu harus kita param, kita kasih panas, kita kasih obat supaya bengkak itu hilang bengkak. Setelah hilang bengkak baru kita tarik, baru kita masukkan. Bisa makan waktu 1 minggu. 1 minggu. Berarti dari awal dia sakit sampai sembuh lagi 1 minggu, berarti kan udah 15 hari itu dia sakit. Tapi kalau langsung kena langsung dibawa, itu belum sempat membengkak. Kalau istilah orang kampung belum masuk angin lah. Belum masuk angin ya? Belum masuk angin. Masih normal begitu masih ya? Normal. Masih segar-segarnya ya Pak ya? Betul. Jadi sebaiknya kena itu langsung dibawa ke tempat Bapak. Tetapi kadang ada juga nih yang begitu kena Pak, bisa coba-coba urut dulu, mungkin ke seleo gitu ya. Atau waduh kayaknya ini biasa saja, karena baru sakit mungkin belum terasa sekali sakitnya, baru jatuh, setelah 3 hari baru membengkak begitu. Nah Pak, kalau untuk lepas tulang itu kan bukan hanya tulangnya saja yang lepas ya Pak ya, tapi mungkin ada bagian-bagian tubuh yang memar di sekitaran tulang yang lepas. Bisa jadi seperti itu Pak? Itu pasti. Pasti ya. Nah, bekas misalnya gini ya, ini tulang. Di saat ini kan ada ikatan-ikatan tulang, lepas dia ke sini, ini otomatis ini akan luka, sobek. Luka sobek. Luka sobek. Bekas keluarnya tulang. Itu yang kalau misalnya 2-3 hari, ini kan darah di sini udah membeku. Kalau kita masukkan, itu udah agak susah. Sakitnya minta ampun. Tapi kalau baru lepas langsung kita masukkan, kan masih ada terasa kayak kebas. Baru kena biasa orang nggak begitu terasa kan. Nah, saat itu langsung masukkan pas, itu lebih bagus. Lebih bagus. Nah, mungkin
juga yang belum terinformasikan mengenai klinik Fajar Terapi ini, supaya kalau begitu terkena ataupun mengalami kondisi lepas tulang pinggul ini bisa langsung datang ya Pak ya ke klinik Bapak, tidak lagi menunggu 1 atau 2 minggu sehingga kondisinya menjadi membeku tadi, sudah masuk angin. Jadi bisa langsung datang saja ke klinik Fajar Terapi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Meral, Tanjung Balai Karimun. Atau juga bisa menelpon ya ke nomor handphone 081277111687 dan juga 085374660767. Baik pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, kita masih akan lanjutkan tentang lepas tulang pinggul yang mungkin juga dialami oleh sebagian dari pemirsa Karimun TV dimanapun berada. Kami akan menghadirkan video juga setelah jeda pariwara nanti, makanya Anda tetap bersama kami di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, kembali di program Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Dan masih dengan narasumber kita, Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Dan beliau merupakan salah satu terapis terbaik ya, yang sudah berpengalaman menangani berbagai macam penyakit-penyakit ataupun keluhan-keluhan yang diderita. Kita kembali dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu lepas tulang pinggul, pemirsa. Dan kita sudah membahas tadi mengenai kondisi yang sangat sulit untuk seorang yang menderita lepas tulang pinggul ini. Nah, Pak Munawar ya, Bapak Tengku, kita sedikit flashback kembali mengenai lepas tulang pinggul. Kalau kondisinya seorang yang terkena lepas tulang pinggul ini, itu biasanya memang harus karena jatuh saja Pak biasanya, atau memang misalkan anak-anak itu pernah nggak mengalami, atau memang karena orang dewasa saja, atau bagaimana nih Pak? Pernah menangani pasien anak-anak? Ada, anak-anak juga ada. Itu kalau anak-anak biasanya kan kalau itu saling tarik-menarik ya. Nah, pas itu kawannya tarik. Suka main smackdown biasanya Pak ya? Smackdown, atau dia tarik kan main apa prosotan, apa namanya kan? Tarik atau didorong. Nah, ada pernah kadang-kadang main bola, jatuh, di saat dia jatuh miring itu datang kawan ketimpa lagi di atas. Nah, itu juga bisa pinggulnya terlepas. Ya, apalagi memang anak-anak memang lebih ini Pak ya, masih muda ya tulangnya, jadi agak rawan juga ini sepertinya. Nah, baik pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan melihat sebuah tayangan video mengenai penanganan terhadap seorang yang mengalami lepas tulang pinggul ini, dan bagaimana Bapak Tengku menangani beliau ya untuk pengobatannya. Kita akan saksikan bersama-sama pemirsa. Nah, di sini ya kita mulai. Ini kondisinya Pak nih. Ya, Bapak lagi ngapain tuh Pak? Untuk ini lagi membetulkan tulang pinggul yang terlepas. Ini pasiennya wanita? Wanita ya. Wanita jatuh Pak. Karena jatuh? Ya, jatuh dari
kendaraan bermotor. Ya, sepeda motor. Sepeda motor. Itu kenapa diangkat kakinya diangkat-angkat? Diangkat untuk memastikan udah masuk belum. Jadi kita angkat, kita tarik. Ya. Nah, harus diangkat dan ditarik. Diangkat dan ditarik. Nah, ini kebetulan yang jatuh ini agak digolong agak kurus sedikit. Nah, coba kalau misalnya besar itu agak susah. Agak susah. Nah, ini kenapa nih sedang diapakan ini, Pak? Ini pengaruh dari benturan, benturan jatuh dia tadi, sehingga tulangnya itu ada yang geser, tulang belakangnya itu ada yang geser. Nah, itulah yang kita betulkan. Digoyang-goyang ya, Pak ya? Supaya masuk, supaya klep lagi. Masuk kembali ke posisi awal untuk tulang yang lepas tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi memang agak susah sepertinya ini, butuh penanganan ekstra sepertinya, Pak ya, untuk memasukkan kembali. Ini untung pasiennya agak kurus ya, Pak. Iya. Sehingga masih bisa diinikan untuk memasukkan kembali ke posisi awal tulang yang lepas tadi. Nah, ini nggak bisa telentang dia, nggak bisa telentang dari posisi telungkup, nggak bisa telentang karena tulang ini kan memar, bekas keluar itu kan memar dia. Iya, memar. Memar. Baik. Yang ini Pak sudah bisa diangkat kakinya. Ini berapa hari? 3 hari kemudian itu. 3 hari udah kita param itu udah bisa diangkat. 3 hari sudah bisa digerakkan seperti itu udah ya? Bisa. Dari kondisi awal tadi yang susah dimasukkan ya, Pak ya? Karena kebetulan dia kena pagi, jam 10 dia panggil kita, jam 10 langsung masuk, habis itu kita masukkan tulangnya, kita kasih param, kita kasih obat, ya seperti itu. Berarti begitu kena langsung ya, langsung. Jadi lebih mudah, masih muda begitu Pak ya, masih seger tadi ya. Belum masuk angin cerita tadi. Belum masuk angin, baik. Ini beliau Pak? Ini seminggu kemudian nih. Ini udah seminggu kita dalam penanganan kita, dia udah bisa jalan. Walaupun agak sedikit tertatih ya. Karena ya tulang bekas lepas itu kan ada otot-ototnya yang terluka, itu masih luka gitu. Masih nyeri ya Pak ya. Nyeri. Tapi sudah bisa berjalan seperti itu untuk dalam waktu 1 minggu sudah cukup luar biasa ini. Wah, udah bisa dilipat, sudah bisa diangkat ya. Baik. Nah, ini udah bisa. Kita lihat. Sepertinya sudah cukup kuat untuk bisa berjalan, tidak tanpa bantuan, tanpa tongkat ya Pak ya. Karena udah masuk, udah betul. Ini kan udah bisa ngepel dia. Udah bisa ngepel. Berapa lama nih Pak? Ini 15 hari. 15 hari ya? 15 hari. Sudah bisa ngepel. Wah, sudah bisa melakukan aktivitas rumah tangga seperti biasa nih Pak. Sudah bisa, ini bikin teh ya beliau. Bikin teh. Sudah bisa beraktivitas luar biasa sekali dalam waktu 15 hari. Itu memang sudah sembuh total atau masih ada rasa nyeri Pak biasanya? Masih ada. Jadi itu dalam saat-saat seperti itu nggak boleh makan pisang, semangka dan es itu belum kita bolehkan. Masih belum boleh ya? Masih belum boleh. Ini ini baru sembuh normal seperti biasa. Sudah keluar rumah. Nah, ini waktunya 20 hari. 20 hari? 20 hari udah sembuh total. Sudah bisa jalan-jalan keluar ya? Ini orangnya. Wah, ini dia. Ini orang Karimun juga nih. Orang Karimun juga sudah bisa seperti itu dalam waktu 20 hari. 20 Berarti hari. Ini di bawah rata-rata, Pak? Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Karena memang cukup kooperatif bisa jadi ya, Pak ya, menjaga pantang larang makanannya, terus juga cukup mau termotivasi untuk cepat sembuh sepertinya beliau. Bisa di bawah rata-rata untuk penyembuhannya dari seorang yang tertimpa ataupun mengalami kondisi lepas tulang pinggul ya. Baik, untuk lepas tulang pinggul itu saya lihat tadi pengobatannya memang betul-betul secara alami ya Pak ya. Jadi tidak menggunakan bius sama sekali Pak? Enggak. Tidak? Tidak. Untuk meredakan sakit mereka biasanya pengobatan seperti apa yang biasanya Bapak pakai untuk mereda sakit ya? Mereda sakit itu kalau kita bilang ya namanya tradisional, itu pasti ada yang dibaca lah. Oh begitu. Ada yang dibaca sehingga dia tidak merasakan sakit. Tapi sakit itu pasti ada. Tapi mengurangi rasa sakit sama seperti gini. Orang melahirkan kan sakit. Kalau di rumah sakit itu dibius. Tapi di tradisional itu ada yang dibaca sehingga mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit ya.
Berarti kepada pasiennya juga tidak terlalu sakit ketika tulangnya ditarik tadi seperti tadi saya lihat diangkat-angkat padahal baru jatuh, tapi tidak terlalu merasakan sakit ya bagi pasiennya. Nah, begitu kalau untuk yang baru Pak, baru terkena seperti tadi itu tetap diparam. Tetap ya. Tetap diparam setelah masuk tulangnya, baru diparam sampai dengan proses penyembuhan atau bagaimana Pak? Perbedaan param kita gini, kalau belum masuk kita param juga, itu untuk menghilangkan bengkaknya. Jadi di dalam param itu ada kita kasih namanya peda tulang, pejah nasi, itu ada untuk penguatan tulang nanti di situ beda. Di param itu ada beda ramuannya. Bukan berarti yang dilihat oleh masyarakat awam, oh cuma begitu aja. Sama seperti kita buat jamu kan, ada orang lihat kuning segala macam, ini kunyit. Jadi bahannya kunyit. Padahal kok yang kita kasih untuk orang sakit ini juga kuning, untuk ini juga kuning, semua kuning. Tapi hasil yang di dalamnya tidak sama. Khasiatnya berbeda ya. Khasiatnya berbeda karena ada penambahan bahan-bahan tertentu, sama seperti orang masak. Kok kita lihat cabai, bawang, merica, ya. Untuk bumbu sup juga itu, bumbu soto juga itu semua sama. Cabai juga begitu. Jadi masakan kok beda-beda, sedangkan bumbunya sama. Begitu juga dalam pengobatannya, bahannya sama, tapi racikannya beda-beda. Tergantung fungsinya ya Pak ya. Tujuannya buat apa? Seperti jadi untuk memudahkan pengertian kepada pemirsa gini, ibarat orang masak, bumbunya sama, tapi lebih mau masak apa gitu. Misalnya mau masak asam pedas, kan asamnya dilebihkan. Kalau untuk masak gulai lain lagi. Yang bahan bakunya hampir sama. Cuma ada yang pada penyakit tertentu ada yang kita tidak bisa taruh itu. Misalnya untuk tenaga, berarti kan perlu panas. Panas itu kadang-kadang dari merica. Sementara ada yang batuk darah, itu merica tidak boleh. Karena itu panas. Baik, jadi pada dasarnya hampir sama bahan bakunya, tetapi diolah sesuai dengan kebutuhannya Pak ya. Diolah sesuai dengan kebutuhan. Baik, pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, sepertinya pembahasan mengenai lepas tulang ini masih akan kita lanjutkan lagi. Dan juga kita akan masih akan cerita-cerita bersama Bapak Tengku dari Klinik Fajar Terapi untuk program malam hari ini, Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Baik, pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Merau, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 atau 0853 74 66 0767.
Pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, kembali di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Dan kita masih akan lanjutkan mengenai pembahasan kita malam hari ini, yaitu lepas tulang pinggul. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, pemirsa, kita sudah melihat juga videonya bagaimana kondisi lepas tulang pinggul ini memang cukup riskan dan cukup sulit untuk bisa diobati ya, dan tentunya butuh penanganan yang betul-betul serius dan juga penanganan yang tepat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, terapis kita itu Bapak Tengku, mengenai penanganan ini memang untuk segala sesuatunya pada orang yang tepat ya Pak ya. Jika penanganan yang salah, fatal akibatnya bisa jadi yang paling minimal itu adalah cacat ya Pak. Aduh, cukup berbahaya ternyata penanganan seperti itu, karena itu termasuk bagian tubuh yang cukup rawan ya Pak Tengku. Baik Pak Tengku, kalau untuk kita flashback sebentar mengenai video tadi itu, sampai beliau bisa sembuh total, tadi kan sudah bisa jalan-jalan keluar itu lebih kurang 20 hari ya. Untuk sampai bisa sembuh total, beliau bisa beraktivitas seperti biasa dengan kekuatan yang mungkin hampir sama dengan sebelum terjadinya kondisi lepas tulang pinggul tadi, itu berapa lama Pak? Itulah tadi 20 hari itu udah sembuh total. Sudah sembuh total? Itu udah sembuh total. Cuman supaya menjaga, kan dia udah sembuh, menjaga supaya tidak ada efek daripada bekas luka-luka dalam tadi. Efeknya apa? Banyak orang setelah sembuh itu kan terasa ngilu-ngilu. Banyak udah sembuh terasa sebulan sekali kayak sakit, kayak apa, digigit semut, kira-kira gitu. Jadi untuk menghindari itu, kita memberi pantangan selama 2 bulan ke depan. 2 bulan supaya itu sembuh total. Jadi seluruh organ tubuh dia itu sembuh. 2 bulan ke depan untuk pantangan ya Pak ya? Pantangannya ya. Pantangan makan atau pantangan kegiatan? Pantangan makan. Kalau kegiatan lakukan saja. Selagi mampu lakukan saja. Lakukan ya? saja. Kalau untuk pantangan makannya apa ini Pak? Pisang. Karena bekas daripada engsel yang tergeser, yang lepas yang lepas itu kan ada pembukuan biasanya. Kalau dia makan pisang, ini akan menjadi lendir. Pisang jenis apapun ya Pak? Pisang jenis apapun termasuk pisang goreng. Enak itu Pak ya? Pisang goreng pun jangan. Tidak boleh juga? Tidak boleh. Dia akan menjadi lendir. Lendir itulah yang membuat dia ngilu nanti. Nah, itu 2 bulan. Ya, berarti pisang tidak boleh. Yang kedua semangka. Kalau semangka, bekas yang luka tadi itu mencair. Itu juga akan membuat ngilu juga, mencair. Jadi kadang-kadang kalau tidur itu risih, dan kalau kepleset cepat lepas lagi. Semangka dan pisang. Semangka, pisang. Setelah itu satu lagi es. Tetap ya, es tidak atau boleh. Dingin itu. Es atau air dingin, yang dingin-dingin dikurangi. Ini hanya sampai 2 bulan saja atau 2 bulan saja. Setelah itu bebas. Waduh, berarti kalau dia memang ingin sembuh total tanpa terasa sakit, tanpa terasa ngilu, pergerakannya bebas. Baik. Itu 2 bulan ya? 2 bulan. Itu sembuh total seperti semula. Berpuasa dulu untuk makan pisang ya selama 2 bulan ini Pak sepertinya. Nah baik, untuk kondisi seperti ini memang butuh kerjasama dari pasien sendiri ya Pak ya, untuk bisa menjaga pola makan ataupun menjaga pantangannya agar bisa sembuh sesuai dengan harapan beliau, bisa bekerja, beraktivitas seperti biasa kembali. Nah untuk himbauan Bapak sendiri ini buat yang ya mungkin saat ini belum, siapa tahu nanti mengalami kondisi lepas tulang, ataupun saat ini sedang memang mengalami lepas tulang, ada himbauan atau tips dari Bapak kepada pemirsa Karimun TV Pak? Yang lepas tulang kalau baru kena, hindarilah makan es atau yang dingin. Setelah itu pisang, hindari makan. Setelah itu semangka. Satu lagi, kalau dia baru kena itu sotong jangan dimakan. Sotong. Sotong. Cumi-cumi ya. Cumi-cumi. Jadi itu tidak. Karena kalau dia bekas lepas itu dia makan cumi-cumi, malam nggak bisa tidur, berdenyut.
berdenyut ya. Berdenyut, sakit, nggak bisa tidur. Berarti kalau apapun itu ya, kondisi lepas tulang dimanapun ya. Dimanapun. Jadi tetap pantangan pertamanya itu begitu kena jangan makan cumi-cumi, berdenyut. Baik, selain itu jangan makan es, semangka dan pisang. Nah, tetap dari diri sendiri untuk penyembuhannya pemirsa, karena memang apapun yang dibantu oleh orang lain ketika diri sendiri tidak memulai, tidak menginginkan untuk sembuhnya secara cepat, itu mungkin agak susah ya Pak ya. Iya, betul. Butuh kerjasama di antara Anda sendiri dan juga terapis. Baik Pak Tengku, sepertinya sudah cukup panjang lebar kita bahas mengenai lepas tulang pinggul pada malam hari ini. Kondisi lepas tulang yang cukup ekstrim dan butuh penanganan yang agak rumit nih Pak ya. Pak ya. Baik, mungkin sudah cukup juga informasinya kepada pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, dan sudah menjadi salah satu sumber referensi ya bagi Anda untuk memilih pengobatan alternatif dengan secara alami dan tradisional bersama Klinik Fajar Terapi. Anda bisa datang langsung ke Klinik Fajar Terapi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Meral, Tanjung Balai Karimun, atau bisa telepon ya di 0812 77111687 dan juga 085374660767. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda hari ini, pemirsa, di dialog alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Saya Yan Bastian undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.